الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin para jamaah rahimakumullah, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala mampu berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan sejalan dengan bertambahnya usia kita, meningkat iman kita, meningkat amal soleh kita, meningkat ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, di antara misi Islam adalah membawa manusia kepada kesucian hidup zuhron wa batinan, baik lahiriah ataupun ruhaniah. Tentu kita sangat menyadari bahwa Islam setidaknya satu hari menyuruh kita mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki, berkumur, bersihkan lubang hidung, dan seterusnya, yang itu kita laksanakan dalam kegiatan wudhu. Kita juga dianjurkan dengan anjuran yang keras. Para ulama menyebut sunnah muakkadah, agar setiap akan berangkat salat Jumat untuk mandi terlebih dulu, setidaknya pada pagi hari di hari Jumat, sebagaimana mandi besar. Itu semua adalah ajaran Islam, konsep Islam, agar manusia hidup dalam kesucian, agar manusia hidup dalam kebersihan. Para ulama sepakat syarat sahnya sholat bukan saja suci dari hadas kecil ataupun hadas besar, tapi juga suci tempat, suci pakaian, dan seterusnya. Namun di balik itu ada yang jauh lebih besar, ada yang jauh lebih dahsyat, bahwa Al-Quran juga membawa manusia kepada kebersihan, kepada kesucian jiwa, ruhani, disebut sebagai prosesi tazkiyatun nafs, proses pensucian jiwa. Disebut pensucian jiwa setidaknya adalah membebaskan jiwa kita dari keterikatan, dari ketergantungan pada selain Allah.
membebaskan jiwa kita dari kesyirikan untuk istiqomah di dalam tauhid. Bukan itu saja, juga membebaskan diri kita dari segala macam perbuatan dosa, dari segala macam perbuatan maksiat yang itu menyebabkan kita jauh dari Allah, jauh dari ridhonya. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 Allah berfirman, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang telah utus di tengah-tengah masyarakat yang ummi, masyarakat yang sederhana, yang tidak terampil baca tulis. Rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, bangsa manusia, bahkan sesama suku bangsa Arab, supaya menghayati semua aspek kehidupan umat yang dibina, yang bertugas yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah atau As-Sunnah. Nah, para ulama menjelaskan makna wa yuzakkihim adalah min adnasi syirki wal ma'asi. Makna tugas Rasulullah mensucikan umatnya adalah mensucikan dari syirik dan dari segala macam kemaksiatan. Syirik ditinggalkan, masuk ke dalam tauhid. Maksiat ditinggalkan, masuk ke dalam ketaatan kepada Allah. Hadirin para jamaah rahimakumullah, itulah sebabnya seringkali kita mendengar MC atau Master of Ceremony atau pembawa acara dalam kegiatan-kegiatan keagamaan mengatakan sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Maksudnya tentu saja dari alam yang gelap oleh kesyirikan dan kemaksiatan menuju alam yang terang oleh tauhid dan ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita sudah berada pada level itu, sudah menjadi ahli tauhid, sudah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi kemaksiatannya, dan agama ini kita hayati dengan ilmu pengetahuan, maka kita sudah masuk di dalam satu kelompok manusia yang suci dari syirik dan suci dari segala macam kemaksiatan. Dus artinya suci jiwanya. Itulah orang-orang yang dekat di sisi Allah, seringkali disebut sebagai waliullah atau kekasih Allah. Dalam Quran, konsep tentang waliullah itu dikatakan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu yang dalam bahasa Quran awliya Allah
tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, dan tidak pernah bersedih. Kenapa? Atau siapa mereka? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka menindaklanjuti imannya itu dengan ketakwaan kepada Allah. Siapa saja yang beriman kemudian menindaklanjuti imannya dengan amal soleh, maka mereka itulah waliullah. Hidupnya bersih, dhahron wa batinan, lahiriah ataupun batiniah. Bajunya rapi, baunya wangi, rambutnya disisir, kemana-mana masuk di dalam lingkungan yang bersih dan lain sebagainya. Nah, Nabi SAW bersabda di dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman, disebut sebagai hadis qudsi. Man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, kata Allah, maka aku umumkan perang kepadanya. Maknanya maka dia akan memperoleh balasan yang membinasakannya. Dari penggal hadis itu, para ulama membuat kesimpulan haram hukumnya merendahkan, mencaci maki, menyakiti orang soleh, bahkan dianggap sebagai minal kabair, termasuk dosa besar, apalagi mengkriminalisasinya. Kalau itu dilakukan cepat atau lambat pasti akan memperoleh balasannya, tidak dari mana-mana, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjutan hadis itu, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Cara pendekatan diri yang dilakukan hambaku yang paling aku cintai adalah saat ia menjalankan yang wajib-wajib atau yang fardu-fardu. Menunjukkan bahwa ibadah wajib atau ibadah fardu derajatnya lebih tinggi daripada ibadah sunnah. Sholat fardu derajatnya lebih tinggi daripada sholat sunnah apapun jenisnya. Puasa fardu derajatnya lebih tinggi daripada puasa sunnah apapun jenisnya. Dan tidak boleh orang memprioritaskan yang sunnah kemudian menomorduakan yang wajib. Lanjutan hadis itu, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Namun ada di antara hamba-hambaku, di samping melaksanakan yang wajib-wajib, juga melaksanakan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya, sehingga aku memberikan mahabbah atau kecintaan padanya. Wa idza ahbabtu, apabila aku telah mencintainya, telah memberikan mahabbah kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku adalah telinga yang ia pakai mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku adalah mata yang ia pakai melihat.
wa yadahu allati yabtishu biha, aku adalah tangan yang ia pakai memukul, wa rijlahu allati yamshi biha, aku adalah kaki yang ia pakai melangkah. Telinga, mata, tangan, kaki adalah mewakili seluruh aspek kehidupan manusia. Maksudnya zikrul ba'd lil jami', disebut sebagian telinga, mata, tangan dan kaki, tapi lil jami', untuk semuanya. Para ulama menjelaskan, kalau orang sudah dapat mahabbatullah, maka seluruh aspek hidupnya dijaga oleh Allah. Telinganya dijaga sehingga tidak mendengar suara-suara yang tidak baik. Yang ia dengar adalah suara-suara yang diridhoi oleh Allah. Matanya dijaga sehingga tidak melihat objek-objek yang terlarang. Matanya diarahkan melihat yang diridhoi oleh Allah. Tangannya dijaga sehingga tidak kerja pada pekerjaan-pekerjaan yang haram, bekerja yang halal. Kakinya dijaga oleh Allah sehingga tidak diayunkan menuju tempat-tempat maksiat, tapi diayunkan menuju tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Kalau sudah begitu, la in sa'alani la u'tiyannahu, jika ia minta sesuatu kepadaku maka aku kabulkan permintaannya. Wa la in ista'adzani la u'idhannahu, jika ia mohon perlindungan kepadaku maka aku berikan perlindungan padanya. Bisa kita simpulkan bahwa untuk bisa memperoleh mahabbatullah, kita harus benar-benar mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang paling dicintainya. Tekun menjalankan yang wajib-wajib dan juga tekun menjalankan yang sunnah-sunnah. Itulah kunci untuk mendapatkan mahabbatullah atau kecintaan dari Allah yang tentu saja berdampak pada keberkahan hidup kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, ayyuhan nas, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما تشريفا لنبيه وتعظيما. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن كل صحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمحن والفتن والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وفي سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة.